Swastiastu, semeton umat Hindu sedharma. Selamat datang di podcast Ngurahin Ngurte Hindu. Bersama saya Putra Aditya Dharma Saputra. Dan saya Ida Iko Manggiasa Smita. Yang pada hari ini kita akan memandu acara podcast kita pada hari ini. Dan tentunya kita tidak hanya berdua, kita sudah kedatangan tamu yang begitu spesial, narasumber yang luar biasa. Selamat siang, sore Pak Sanjaya. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Baik, sehat. Mungkin sebelum lebih lanjut nih Pak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman yang menonton di rumah. Ya, Om Swastiastu. Saya Putu Sanjaya dari Stampu Kuturan. Saat ini saya diundang untuk bincang-bincang bersama anak-anak muda yang luar biasa energik ya. Semoga kita semua selalu sehat. Terima kasih. Nah, itu tadi perkenalan dari Bapak Putu Sanjaya. Guna mengefisiensikan waktu, mungkin langsung saja ya kita bincang-bincang. Nah, terkait topik kita pada hari ini yaitu tentang moderasi beragama nih Pak. Betul. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar moderasi beragama di sosial media, di masyarakat yang sedang digencarkan pada era sekarang. Namun sebelum itu banyak generasi muda ini tidak tahu menahu tentang apa sih maksud dari moderasi beragama. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya moderasi beragama nih Pak? Ya, dari secara konsep sesungguhnya moderasi beragama itu kalau saya sederhanakan bagaimana kita menjalankan ajaran agama dengan tidak berlebih-lebihan ya. Nah, yang namanya berlebihan apapun itu kan kurang bagus, termasuk juga menjalankan agama. Saya contohkan saja, kalau kita bersembahyang dalam konteks Hindu loh ya, kita bersembahyang 3 kali sehari yang disebut dengan Trisandi itu. Lebih dari 3 kali apa boleh? Sesungguhnya boleh saja kalau dalam kebutuhan kita sendiri. Tapi kalau dalam sehari kita hanya bersembahyang saja, itu berlebihan. Ada hal lain yang, maaf ya, bukan mengkerdilkan sembahyang, tidak. Ada hal lain yang juga berguna untuk kita lakukan selain melakukan sembahyang Trisandi saja. Atau mungkin dalam sehari kita full dari pagi sampai sore kita berdoa saja, membaca kitab suci, sementara meninggalkan kewajiban yang lain. Ini kan berlebihan. Ada yang lebih berguna yang bisa kita lakukan. Apakah melakukan bersih-bersih lingkungan, menata tugas dan kewajiban kita. Mungkin ya kalau adik-adik sebagai mahasiswa ya baca buku dan lain sebagainya. Nah, ini kan ada hal lain bermanfaat dibandingkan justru maksud kita adalah mengikuti ajaran agama, menjalankan perintah agama, tetapi tidak pada tempatnya. Nah, inilah yang disebut dengan berlebihan. Nah, moderasi beragama itu mengamanatkan kita jangan berlebihan. Penting kita menjalankan agama, tetapi tidak hanya agama yang harus kita jalankan, ada kewajiban lain yang harus kita jalankan. Nah, ini tentunya idealnya ada unsur keseimbangan antara kita melakukan ajaran agama, melaksanakan ajaran agama dan kewajiban-kewajiban kita. Nah, kalau dalam agama Hindu diajarkan kan dharma agama dan dharma negara itu. Jadi ada keseimbangan antara kita beragama, melaksanakan ajaran-ajaran agama dan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, konteks sederhananya seperti itu moderasi beragama gitu. Jadi dalam konteks sederhananya dapat kita simpulkan bahwasanya moderasi beragama itu adalah jalan tengah di mana seseorang yang menganut agama tidak berlebih-lebihan dalam menjalani ajaran agamanya, Pak Nge. Betul. Ya, seperti kata saya tadi, berlebihan itu nggak bagus. Ya. Jadi anggaplah misalkan kita itu diajarkan ingat kepada Tuhan. Tapi kalau cuma mengingat Tuhan saja, tidak ingat orang tua juga nggak bagus kan? Ya. Ini harus seimbang, ya. Ingat kewajiban kita, ingat teman-teman kita, ingat saudara kita yang lain, dan kita perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Ini juga sebenarnya adalah implementasi dari melaksanakan ajaran agama tersebut. Ya, agama kita kan mengajarkan salah satunya misalkan asih punyo bakti itu misalkan. Ya, mengasihi sesama itu adalah bentuk dari melaksanakan ajaran agama itu sendiri begitu. Nah, inilah amanat dari moderasi sesungguhnya gitu. Nah, kemudian seperti yang kita tahu sekarang Pak, era digitalisasi itu sangat mempengaruhi semuanya. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana cara kita sebagai generasi muda di kalangan milenial maupun di kalangan generasi Z itu agar tetap menjalankan moderasi beragama?
Seperti itu, Pak. Saya tidak menolak teknologi. Kita harus bersaudara dengan teknologi. Mau tidak mau kan kita berada dalam perubahan itu kan. Kalau dulu ya kita mengerjakan sawah masih dengan cara tradisional, dengan perkembangan teknologi, sawah kita tergarap dengan lebih cepat, lebih bagus hasilnya, dan semuanya itu berkat teknologi. Sama juga dengan kehidupan kita sehari-hari, teknologi itu penting. Tapi kita jangan sampai tergerus, sampai ikut arus atau dihanyutkan oleh arus teknologi itu. Jangan terlalu tenggelam dalam teknologi itu juga. Tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu untuk kesejahteraan hidup kita, termasuk dalam hal beragama. Saya berikan contoh. Dulu kan waktu saya masih SD itu tidak ada orang bertrisandi dengan pengeras suara. Tapi kita manfaatkan teknologi itu dengan pengeras suara itu dalam proses trisandi. Ini kalau kita lihat sisi positifnya, ini akan membantu memberikan pendidikan kepada umat kita. Oh, sekarang sudah waktunya trisandi. Oh, sekarang udah jam 12, sudah bunyi trisandi. Ayo kita istirahat dulu. Ya, kalau orang Bali bilang tengah tepat, ya berhenti dulu lah kan begitu. Nah, tapi kalau kita kumandangkan pengeras suara itu dari pagi sampai malam, apalagi sampai pagi lagi, ini kan penyalahgunaan teknologi, ya. Ingat, dalam moderasi itu ada unsur nilai kemanusiaan, nilai sosial. Bagaimanapun kalau misalkan adik mengumandangkan lagu-lagu keagamaan, kemudian dari pagi sampai sore mengganggu orang istirahat, ada orang tua lagi sakit, ada adik bayi lagi demam, ini mengganggu kemanusiaan kan, mengganggu kehidupan sosial. Ini yang tidak diinginkan. Kita bermoderasi dalam beragama itu adalah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan itu. Jangan sampai kita beragama justru mengesampingkan nilai kemanusiaan. Pernah lihat kan postingan di media sosial, ada orang mau tenggelam, tolong, kamu agamanya apa? Mau nanya agama dulu baru nolong orang. Ini nggak boleh, ya. Kalau kita mengedepankan nilai kemanusiaan, nggak penting dia orang, bahkan kadang-kadang, maaf ya, binatang pun, kelopak-kelopak itu kita tolong itu. Ya, inilah nilai-nilai yang harus dikedepankan. Nah, jadi digitalisasi itu penting, tetapi bagaimana bisa membantu kesejahteraan hidup kita, termasuk juga dalam kehidupan beragama kita. Oke Pak, lanjut Pak. Iya, silakan. Jadi seberapa efektifkah upaya pemerintah dan lembaga keagamaan dalam menanggulangi penyebaran ujaran kebencian berbasis agama di internet, Pak? Kalau dibilang seberapa efektif itu kan butuh kajian yang terukur. Tetapi memang pemerintah sedang menggalakkan jangan sampai kita melakukan ujaran-ujaran kebencian. Bahkan kalau anggaplah salah satu media sosial itu kan diblokir langsung kalau ada video-video yang sifatnya ujaran kebencian dan boleh dilaporkan. Nah, ini kan bentuk perhatian semua pihak terhadap hal itu. Nah, sekarang tergantung kita juga, kita bantu pemerintah gitu, bantu pemerintah. Jangan sampai kita mengkonsumsi hal-hal tersebut di media sosial. Kalau memang ada sesuatu yang sifatnya menjelek-jelekkan, udah jangan ditonton, jangan dihiraukan, jangan diabaikan saja. Ini tidak bermanfaat untuk kita. Ya, apalagi kalau ada yang sifatnya provokasi itu, udah lewati saja. Ini bentuk bantuan kita, bentuk perhatian kita, mendukung pemerintah terhadap antisipasi terhadap ya ujaran-ujaran kebencian dan lain sebagainya, itu sebagai bentuk ya bagaimana kita mewujudkan kedamaian dalam kehidupan kita. Nah, bayangkan kalau kita baru ada sedikit kasus saja kita sebarkan, kita share di media sosial. Ini akan merambat kepada mereka yang menonton itu, dari satu orang kita yang mungkin membenci, ya malah menjadi penyebaran kebencian ke yang lain. Nah, ini yang harus di stop. Nah, oleh karena itu kitalah yang harus cerdas. Mana sekiranya konten-konten yang bermanfaat, yang bisa mendukung kesejahteraan kehidupan manusia, yang mendukung kedamaian hidup manusia, inilah yang kita pelihara. Masa baru ada video-video seperti itu yang ujaran kebencian misalkan dibandingkan dengan video orang menanam ribuan pohon untuk melestarikan alam, ya kita pilih yang ini, ya, yang ujaran kebencian, yang penghijauan itu kita abaikan. Nah, ini berarti kita kurang cerdas. Ini yang harus kita pilih betul-betul, ya. Berarti kita sebagai generasi muda harus
pintar-pintar itu Betul. memilah-milah informasi baik itu di sosial media ataupun Ya. secara di kehidupan sosial kita, Pak Nge. Iya, betul. Nah, kita lanjut. Nah, kita sudah mendengarkan bahwa penjelasan Bapak tadi terkait dengan sikap-sikap yang perlu kita terapkan di dalam mengimplementasikan moderasi beragama itu. Kira-kira nih Pak, mungkin generasi muda bingung kayak ngapain sih saya menyerapkan moderasi beragama gitu. Apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari moderasi beragama nih Pak? Iya, saya analogikan begini. Kita butuh makan kan? Butuh makan. Ya. Tapi kalau makan kita itu melebihi porsi, ini nggak bagus buat tubuh kita. Ya, saya tahu babi guling itu enak kok. Ya, sosis itu enak, hamburger itu enak. Coba kita makannya melebihi kapasitas dari yang seharusnya, yang menimbulkan efek negatif juga kan. Begitu juga dengan kalau kita melakukan aktivitas keagamaan yang terlalu berlebihan. Ya, misalkan nih, kalau hanya kalau misalkan kita punya uang banyak, kemudian kita beli sarana upakara yang banyak juga, yang menghabiskan uang sekian juta, ya kita gunakan sembahyang. Kalau kita mampu bagus. Tapi di sisi lain ada keponakan kita yang bengong begini, ndak punya uang jajan, itu malah kita abaikan. Ada orang tua kita yang ndak punya uang buat beli beras, itu kita abaikan. Ini yang nggak benar gitu. Ya, betul, kita boleh kita melakukan aktivitas keagamaan sesuai dengan kemampuan kita, tapi harus ada keseimbangan juga dengan yang lainnya. Nah, sehingga disinilah konsep dari Trihite Karana itu yang jalan, ya, kepada Ide Sang Hyang Widi kita bakti, kepada sesama juga kita bakti. Nah, kekeliruannya kan kita justru berat sebelah ya, istilahnya. Kalau dengan Tuhan kita jor-joran, bahkan pamer-pameran. Media. Sebentar lagi hari raya, wah kebayanya 1 juta, saputnya 1 juta, kamarnya 1 juta. Datang tiba-tiba ibu nggak punya uang beli buah ini, dikasih cuma 50.000. ini yang nggak benar, sikap ini yang berlebihan seperti ini yang nggak benar. Nah, analogi saya seperti itu. Jadi manfaatnya ya jelas. Ketika kita melakukan sesuatu dengan takaran yang pas, efeknya itu akan pasti bagus. Ya, obat itu menyembuhkan penyakit, tapi kalau obat diminum berlebihan menjadi racun. Ya, analogi saya seperti itu. Moderasi beragama juga begitu. Kalau dia tepat dengan dosisnya akan mendamaikan. Meskipun hanya duduk bengong begini mengatakan memuja Tuhan gitu ya, dengan kesadaran kita tidak berlebih-lebihan juga. Berdoa pun tidak boleh berlebihan sesungguhnya. Nah, ya, itu akan mendamaikan kita. Ya, termasuk juga dalam hal-hal lain lah. Makanya yang kecerdasan kita untuk menyeimbangkan sesuatu itu yang terpenting. Ya. Oke Pak, jadi tentunya apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan porsinya. Betul. Dan kita harus melihat impact dari apa yang kita lakukan. Jadi jangan berat sebelah kalau kita melakukan sesuatu, entah itu kita melakukan bakti ke Tuhan, ke sosial maupun ke alam semesta kita. Nah, yang terakhir nih Pak, kira-kira selain tantangan kita di era digitalisasi, menurut Bapak tantangan apa yang menjadi poin utama di dalam kita menerapkan moderasi beragama ini kita? Saya pikir sekarang kita dihadapkan dengan berbagai tantangan ya sesungguhnya. Hidup kita berbagai tantangan. Ya, tapi kalau kita tercebur ke dalam arus, ya kita akan dikalahkan oleh tantangan-tantangan itu. Nah, kalau dalam pemikiran saya yang terpenting adalah bagaimana kita memposisikan diri kita dan memahami tujuan hidup itu apa sesungguhnya? Hidup itu apa sesungguhnya? Apakah kita mau hidup untuk memamerkan kekayaan kita di depan orang lain? Hambatan atau tantangannya pasti ada. Atau kita mau hidup sederhana menebarkan kebajikan-kebajikan? Ya, kondisinya pasti beda. Nah, ini yang anggaplah sebagai sebuah dinamika hidup, tetapi kita tidak terlepas dari itu. Ya, kecerdasan kita butuh kecerdasan memilah-milah mana yang bermanfaat untuk kehidupan ini. Sesekali berpikir pragmatis itu penting. Ya, apa manfaatnya? Ya, tetapi juga jangan sampai kita meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Yang agama kita kan sendiri mengajarkan. Agama manapun mengajarkan bagaimana kita mewujudkan kedamaian dalam kehidupan ini.
Jadi kita tidak jangan takut dengan tantangan hidup. Terpenting adalah bagaimana kita bijak menyikapi tantangan-tantangan itu untuk kehidupan kita. Ya. Baik, luar biasa sekali ya Kak Adit, narasumber kita kali ini. Banyak sekali yang beliau sampaikan, iya. terutama bagi generasi-generasi sekarang. Dan sebelum menutup nih Pak, mungkin Bapak ada pesan-pesan ke penonton, para pendengar kita terkait dengan moderasi beragama di era Ya, betul digitalisasi ini. sekali. Iya. Yang terpenting adalah kita jangan berkedok dengan agama. Kita kembalikan esensi agama itu adalah untuk menuntun diri kita menuju kebaikan. Kuncinya itu aja. Kenapa kita beragama adalah mewujudkan kebaikan dalam hidup ini. Apakah dengan jalan menebarkan kedamaian, menebarkan kebajikan-kebajikan, saling asah-asih dan asuh dan lain sebagainya. Inilah sesungguhnya amanat dari moderasi beragama. Oke, luar biasa sekali ya Bapak Putu Sanjaya sudah memberikan pesan-pesan kepada penonton yang di rumah. Dan itu tadi bincang-bincang kita pada hari ini, mungkin cukup sampai di sini saja Bapak. Terima kasih sudah berkesempatan hadir dan mengisi podcast kita pada hari ini. Nah, saya Putu Aditya Dharma Saputra dan rekan saya. Dan saya Ida Yukomanggia Sasmita. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dalam penyampaian kita hari ini dan pembawaan kita hari ini. Tanhana wong swasta anulus, tidak ada manusia yang sempurna. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your